Pak Den Angga ini sudah mulai kritis karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang dirasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, gitu ya Pak? Wah, itu bagus Pak. Betul sekali. Kenapa? Karena selama ini saya sudah menahan gitu ya, bersabar gitu, mencoba bersabar lah dalam penantian panjang. Contoh, saya ikut bulan Februari tanggal 10, katanya klik nonton iklan berbayar tanggal 25. Nyatanya itu salah penyampaian. Oke lah, saya orangnya oke kan, udah biarkan. Nah, saya nggak rekrut member dari situ Pak, udah putus. Set. Nah, pas bulan Agustus, bulan Juli ada kabar lagi tanggal 17 Agustus dimulai. Nah, oke lah, rekrut lagi. Nah, saya bilang gini-gini, pede lah Pak kita ya kan sama bisnis kita, promo. Des. Nah, gagal ketika saya lihat si aplikasi Pito ini linknya itu link gratis. Nah, makanya kenapa ini pakai situs yang gratis? Udah deh, saya nggak komen, diam aja, ikutin aja. Nah, mereka kasih alasan perbaikan ini. Nah, gitu. Kemarin saya chatting Pak Ari, Pak, kalau emang nggak bisa betulin apa IT, saya sama anak saya turun ke Makassar. Saya siap jadi tim IT. Begitu saya nggak dijawab, udah nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kesini dengar ownernya kabur. Waduh, ada apa lagi nih? Nah, yang bikin saya janggal sebenarnya Pak, sebenarnya ini bukan sama Pak Arif, sama Ibu Ani. Kenapa Ibu Ani itu member baru bilang saya member baru juga? Dia member baru katanya, bukan member lama. Astaga. Terus yang sakitnya lagi, saya di-banned dari grupnya. Gitu. Udah mah ini Pito ibarat kata masuk grupnya ketat, harus pasang foto profil, foto inilah, bisnisnya nggak jalan-jalan, nonton iklannya. Gitu. Oke, Udah. saya jawab nggak Pak? Itu boleh. Pertama gini ya Pak, saya tidak melihat di sini ada jajaran petinggi Vito atau top leader gitu ya. Tapi biarlah di sini kita akan jadikan apa ya, diskusi aja lah ya antar member Vito serta juga mungkin orang-orang luar dari Vito itu sendiri, termasuk saya nih. Saya bukan member Vito, tapi saya memperhatikan gerak-geriknya Vito sejak dari akhir tahun 2020. Gitu ya. Nah, bisnis modelnya Vito, Pak, memang didesain hanya untuk menguntungkan segelintir pihak. Dari mana saya bisa menyimpulkan seperti itu? Nah, kita bisa melihat dari bisnis modelnya. Pertama, dari sisi legalitas, Vito ini menggunakan nama PT Sukses Digital apa gitu ya? Saya agak lupa, dan itu izin yang dimiliki adalah perusahaan MLM. Oke. Produk-produk yang mereka pasarkan adalah produk kesehatan seperti Dead Slim, terus yang produk detox gitu ya. Ya, karena memang di Indonesia ini ada namanya Undang-Undang Perdagangan Pak nomor 7 tahun 2014 terkait dengan perdagangan menggunakan sistem jaringan. Penjelasan lebih rincinya adalah pada Permendak alias Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Nah, hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan yang bisnis modelnya adalah MLM. Gitu ya, karena regulasi itu khusus membahas terkait distribusi barang secara langsung gitu. Dengan menggunakan skema jaringan, baik itu yang single level, multi level ataupun uni level. Sampai sini teman-teman harus pahami dulu terkait regulasinya gitu ya. Kalau memang dia hanya perusahaan MLM, lalu ditambahkan dengan adanya core bisnis baru yaitu berupa nonton iklan yang katanya bisa menghasilkan, itu sudah jelas melanggar regulasi. Dan di situ kalau saya menilai gini ya, Vito ini hanya mengadopsi apa yang dilakukan VTube saat itu. Karena waktu itu VTube sedang ramai, sedang booming, dan sedang banyak dibicarakan bahkan OJK, Kominfo, dan Betul. dan semua kementerian turun tangan membahas lalu memblokir.
gitu ya. Singkat cerita, Vito mengadopsi nih supaya dengan harapan banyak membernya Vito yang saat itu merasakan kegalauan karena aplikasinya diblokir bisa beralih ke Vito begitu. Dengan iming-iming kurang lebih sama, menonton iklan, mengklik lalu bisa mendapatkan penghasilan. Iya betul Pak. Makanya Oke, ketika saya sekarang kasih kritikan Pak, bisa saya katakan 100% Pito ini ponzi, money game, gitu kan. Tapi nah kembali saya dibully sama member-member ini. Dibulinya kenapa? Dibully lah, dalam arti dibully. Aduh, makanya pusing deh kalau warga 62 ini. Sudah saya jelaskan, Pito ini ponzi. Karena kenapa? Contoh mereka ingkar janji. Kalau mereka tidak ingkar janji, saya tarik ucapan saya. Manajemennya udah, emang benar kamu bisa jalankan. Kenapa? Karena kan ada undang-undang bahwa ini melanggar hukum. Betul nggak Pak? sangat betul Pak. Jadi di mana sih letak atau sisi Ponzi dan money game-nya Vito? Sebetulnya Vito ini kombinasi Pak, nih, saya kombinasi. jawab Pak ya. Contoh, di mana letak sistem Ponzi dan money game-nya? Contoh Pak, gini aja deh, kita pakai dasar aja, bicaranya pakai dasar. Saya YouTube digaji sama iklan, itu berapa perak Pak? Nah, dengan iming-iming mereka bilang yang bayar nanti si pemasang iklan. Ketika kita pasang iklan di Pito misalkan terus dibagikan ke member, harus berapa sekali pasang ke Pito? Bayarnya berapa? Itu tidak masuk etika, Pak. Cuman karena saya rasa penasaran, udah deh ikut aja nggak apa-apa. Maunya kemana nih Pito nih? Sekalian saya akan buat apa namanya terobos gitu kan. Saya simpen Pak rekamannya Pak Elias. Kalau iklan Pito tidak jalan, garansi leher saya, potong leher saya simpen gitu. Saya jawab nanti nggak usah saya yang motong lehernya, potong aja sendiri karena kalau saya yang motong kena hukum dan kena sanksi Pak. Gitu. Oke, betul sekali Pak Den Angga. Salah satu indikasi Ponzi dan money game yang dilakukan Vito adalah iming-iming mendapat penghasilan dari iklan. Betul sekali. Jika kita bandingkan dengan platform terbesar di dunia bahkan ya, salah satunya ya YouTube, Itu. selain Facebook dan Karena kalau kawan-kawan seperti Instagram, serta yang saat ini booming itu adalah TikTok. Platform media sosial ini menyediakan juga fitur untuk usernya beriklan untuk memasarkan produk atau baik itu barang ataupun layanan jasanya gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya ya Pak, di Indonesia aja, ketika kita ingin beriklan di YouTube, itu ada namanya CPM alias cost per mile, biaya di mana kita beriklan dengan 1.000 kali tayang. Itu setara dengan 1 US dollar. Anggaplah supaya gampang ngitungnya, 1 US dollar itu 15.000 misalnya saat ini. Jadi, kalau 15.000 itu kita mendapatkan hak berupa 1.000 kali tayang, maka 1 kali tayang itu nilainya adalah Rp15. Oke. Itu beriklan di YouTube. 1 kali iklan. Lalu kok bisa sih Vito menawarkan 100 klik iklan itu bisa mendapatkan penghasilan 300.000? Dari mana? Adakah orang bego dan bodoh yang mau beriklan dengan 1 iklan itu senilai 3.000? Sementara beriklan di YouTube, 1 kali iklan berupa video atau apapun itu hanya senilai Rp15. Sementara jangkauan YouTube adalah bisa seluruh dunia. Nah, kalau Vito hanya di Indonesia. Dari perbandingan ini aja, seharusnya teman-teman bisa berpikir secara logis bahwa yang dilakukan Vito memang enggak masuk akal. Lalu dari mana mereka bisa membagikan atau menjanjikan penghasilan para membernya? Tentu saja dari perputaran uang member itu sendiri. Makanya nggak heran teman-teman akan dikenakan atau diminta membayar berupa top up membeli paket-paket level. Disitulah perputaran uang antar member yang dilakukan oleh Vito. Maka sudah memenuhi unsur Ponzi dan money game.
Maaf Pak Nggak Edi, heran. Maaf Pak Edu, saya sedikit apa namanya sanggah dengan ngomongan Bapak ya. Kan Bapak ini kan bukan member ya. Bukan. Ya, jadi gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya pahami sih apa namanya unek-unek teman-teman di sini dan member di sini yang dibilang tadi kan ini diskusi. Tapi kalau di sini seperti kalau pembahasannya seperti ini seakan-akan kita mempojokkan Pak. Seakan-akan kita mengarahkan Diam Pak Wilkom. kelemahan. Diam. Begitu. Pak Jack, saya member. Ya, kalau Bapak member seperti ini Pak. Kalau Bapak Enggak, member Bapak. harusnya dengar sesama member Diam itu dulu. bukan Diam dulu. Bapak Tidak yang diam. Tidak apa-apa, beliau bicara begitu. Nanti kalau misalkan beliau mau keluar dari grup nggak apa-apa, tidak pun nggak apa-apa. Itu pun kita dengarkan aja dulu nggak apa-apa. Nggak usah kita ibarat kata bilang dia selalu memojokkan, nggak usah. Harusnya kita terima kritikan-kritikan dari saudara kita yang dari luar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Adapun kita senang atau tidaknya, kita sesama member, kita yang nikmati, kita yang jalani, udah simpel Pak, nggak apa-apa. Oke, saya paham Pak. Saya paham. Itu benar Pak. Semua yang Bapak bilang itu dan ada benarnya juga yang disampaikan. Cuman di sini kalau mengarah seperti itu saya rasa nggak elok Pak. Kalau kita Nggak beradu argumen, Iya. sebentar Pak, sebentar. Saya udah paham yang Bapak maksud. Saya pengertian sekali dan kita juga kalau Bapak bilang seperti itu tadi undang-undangnya melebihi itu juga saya Pak. Gitu loh. Jadi bagaimanapun Anda pintar, bagaimanapun Anda sekarang, kalau kita hanya membahas tentang keburukannya, bukan cari solusi, itu nggak gentleman Pak. Kita nggak ada ininya, nggak ada solusinya, nggak ada yang memberikan yang terbaik. Ini justru gentleman ini. Saya tanya siapa yang tanggung jawab di Pito, ayo. Oke, Kalau sekarang member udah diam. Oke, gini Pak. Bapak kan udah tahu kondisinya di perusahaan sekarang kan Pak ya. Kondisinya sekarang kan Bapak udah tahu sendiri. Bapak tadi udah jelaskan juga. Diam, terima kritikan dari orang, diam. Loh. Kamu dari tadi so tahu so pinter sama member juga. Bapak yang so tahu, Bapak nggak bisa. Gini, saya menganalisa bahwasanya dengan Bapak ada yang Sekarang, mendukung Bapak, apakah member Anda kita udah kaya? Udah diem deh, sama-sama member juga ngarepin nonton iklan 9 juta. Bapak yang Alah. mencerumuskan orang yang berpikiran negatif. Kalau ibaratkan gini, saya Wajib negatif ini. kalau orang nggak Wajib. jatuh, kalau orang nggak Wajib. jatuh bukan malahan dibantu. Ini nggak ada moderatornya ini. Biar diskusinya tertib, harusnya ada moderator yang menengahi ketika ada pembicaraan atau ya semacam inilah jadi panas. Jadi gini, saya memang bukan member Vito ya, tapi perlu teman-teman ketahui, negara kita tercinta ini memiliki undang-undang kebebasan berpendapat, ya. Saya bertanggung jawab atas semua pernyataan dan perkataan yang saya lakukan di grup ini. Kalau memang ada yang nggak terima, silakan menggunakan hak konstitusi kalian, boleh laporin saya, boleh menggugat saya, dengan lapang dada saya terima. Ya, kenapa saya lakukan ini? Kalian melakukan penawaran dan promosi di ranah publik, oke? Yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia. Kebetulan ada teman-teman saya yang sudah memiliki lembaga berizin di Indonesia yang tujuannya dan fokusnya adalah memberantas penipuan, skema ponzi, piramida, dan penipuan online. Orangnya ada di grup ini, gitu. Lagi menyimak tuh di obrolan, cuma nggak saya sebut aja. Nah, kalau nggak Makasih terima, Pak Edu, saya boleh potong. gugat atau laporin saya, boleh. Makasih Pak atas sarannya. Oh, kalau saya nggak bakalan laporin, nggak bakalan. Karena saya mau orangnya oke-oke aja. Justru pribadi saya sangat berterima kasih dengan saran-saran Bapak, dengan tuker paham Bapak. Saya terima kesalahan saya sudah join. Cuman titiknya saya merasa tidak salah. Kenapa? Saya tidak akan menyalahkan satu perusahaan kalau saya belum terjun. Itu prinsip saya. Makanya saya turun dulu ke Pito. Gitu. Mana titik kesalahannya sudah banyak Pak di Pito. 1 tanggal 25 Februari, 2 tanggal 17
ya kan? Tiga, ownernya lepas tangan. Nah, makanya saya buka suara, gitu kan. Ini saya bukan membela member Vito, udah deh membela saya aja, gitu kan. Mana nih janjinya yang diiming-imingi itu setinggi langit, gitu. Nah, ada Pak Edu mengedukasikan, memberi saran, saya terima. Nggak Oke, apa-apa. saya ngomong sebentar ya, sebentar aja nanti saya simak habis itu. Ayo, Begini Pak nggak apa-apa, ayo sambil ngopi aja Oke, ngobrolnya. oke. Bapak kan bilang tadi saya udah mengerti. Bapak bilang tadi kita diskusi mengeluarkan Bapak ibaratkan tagih janji, ya kan? Dengan kondisi sekarang. Sekarang Bapak ngomong di sini, di sini sekarang masalahnya sekarang ownernya nggak ada di sini Pak. Saya Bapak bukan Sebentar, kalau Bapak sebentar. udah diam. Anda tadi udah ngomong, saya dengar. Sekarang saya ngomong, Bapak bilang seperti itu. Itu kayak anak kecil Pak kalau dibilang seperti itu. Nah, kalau emang misalkan ownernya nggak ada bisa dijawab, ya Saya belum udah selesai. Kalau misalkan Bapak nggak ngomong, usah saya belum selesai. dijawab. Bapak itu sepertinya kayak anak kecil, nggak bisa diajak ngomong. Yang seperti anak kecil itu siapa? Saya dikasih saran sama Pak Edu, saya terima Pak. Nggak apa-apa Pak Edu ngasih saran begitu, ucapan begitu. Iya, Nggak oke. Kan apa-apa. Bapak apa namanya menerima saran kepada orang yang bukan tepatnya. Saya udah tahu tadi bahwasanya bukan member. Bagaimana dia bisa menceritakan tanpa dia masuk? Lah, yang masukin Pak Edu siapa? Yang masukin itu siapa? Beliau bicara ya saya dengarkan, saya terima. Orang itu bicara apa? Dia berbicara Yang benar, begini. Harusnya dia berbicara Oke. sebagai kapasitasnya. Oke, saya pahami itu tadi. Tapi kita ngobrolnya tadinya udah enak sebenarnya. Tapi masalahnya di sini kita akan seakan-akan mengarah ke opini, gitu loh. Ke opini, ke asumsi, Oke, asumsi kalau gitu Bapak loh. mengatakan saya Bukan ke beropini, bukan ke silakan Bapak diskusi. buka ya portal OJK. Saya bisa buktikan semua regulasi yang ada di Indonesia. Ya, saya bisa buktikan. Saya akan berikan data-data itu nanti di chat grup sini atau saya japri Mas Angga ya. Saya akan berikan semua bukti berupa fakta yang dilakukan oleh Vito terkait regulasi dari Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Kominfo terkait PSE private ya. Jadi silakan Bapak baca. Itu semua bukan saya yang mengeluarkan, tapi adalah otoritas terkait yang ada di negara Indonesia tercinta ini, wahai Bapak Milkom Jack. Supaya Bapak itu kalau berargumen memakai dasar alasan yang kuat. Enggak hanya berasumsi sendiri melulu. Saya buktikan nanti ya. Saya kirimkan semua regulasi yang ada di Indonesia. Teman-teman cek juga bahwa Vito masih berstatus ilegal sejak 17 Juni tahun 2021. Itu semua ada di portal resmi Satgas Waspada Investasi. Bukan saya yang masukin. Ya, silakan dibantah dan kalau mau marah-marah ya boleh sono ke SWI. iya betul Pak Edu. Nah makanya kalau pribadi saya maaf nih Pak ya, saya mau oke-oke aja orangnya. Bapak bilang begini karena saya member gitu kan udah menaruh modal. Adapun Pak Milkomjek mau komplain tuh ke Pak Edu, jangan ke saya. Cuman saran saya ketika Pak Edu mengasih saran ke kita, curhat ke kita, nggak apa-apa. Masa kita ibarat kata orang bicara ke kita, kita nggak mau terima kritikan, kan apa namanya, ambil baiknya, buang buruknya. Betul nggak Pak Edu? Betul dong. Jadi gini, saya nggak memaksa teman-teman percaya 100% kepada saya. Tapi saya akan menyampaikan berupa data dan fakta yang terjadi saat ini. Oke, terkait dari sisi apa misalnya legalitasnya, saya akan lampirkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Vito berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau memang ternyata nggak terbukti atau saya salah, ya silakan dibantah dengan data lagi, bukan sekadar omongan. Oke. Lalu saya akan mengupas tuntas nih bisnis modelnya Vito. Ini masuk kepada klasifikasi sisi logis menurut dari SWI. Oke. Kalau lagi-lagi nggak terima, boleh dibantah. Tapi saya akan memakai acuan dari bisnis model itu Vito itu sendiri yang pernah mereka pasarkan ke masyarakat umum.
Nah, gimana? Apakah kita masih mau bahas lebih lanjut? Sekaligus saya Pak Edu, Pak Edu, biarkan saudara kita Pak Wilkom Jack bicara, nggak apa-apa. Jadi beliau hak berbicara, nggak apa-apa. Saya terima, nggak apa-apa. ya Kalau saya mau juga nggak bicara. masalah, siapapun mau bicara boleh Pak, itu kan hak Iya, masing-masing. enggak, maksud saya kalau bicara beliau jangan salah sangka ke saya, jangan marah-marah ke saya ngatain anak kecil. Kalaupun mau ngatain anak kecil ke saya nggak apa-apa juga deh, saya terima gitu kan. Mungkin saya masih kanak-kanakan gitu. Cuman mudah-mudahan pada bulan ini, tahun ini tidak ada lagi yang terjerumus ke Pito dulu kalau emang belum bukti gitu. Kalau bukti Mohon maaf boleh. Pak Den Aga. Tadi saya bilang seperti itu karena saya sedang ngomong tapi saya dibilang diam gitu loh. Itu nggak bagus sebenarnya kalau etika berbicara Pak, seperti itu. mohon Ini saya masih maaf belum bila menyampaikan. ada. Iya, Saya udah ini masih simpel belum aja. menyampaikan apa yang Saya menjadi minta maaf ke Bapak kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan ke hati Bapak, nggak apa-apa. Tapi nih, ayo. ya, sebagai manusia kita ini apa namanya saling memaafkan Pak. Nggak ada yang sempurna Pak. Saya juga salah Pak. Nah, Ya, udah jadi di sini kesan sebenarnya saya. makanya saya bilang tadi, bukan Mm-mm. intinya di sini kita bukan berdebat, kita bukan menyalahkan satu pihak gitu loh. Kita di sini kalau memang mau berdiskusi adalah cari solusi gitu loh. Kalau misalkan kita pembahasannya seperti yang Bapak bilang tadi, kita sudah mengarah ke sana. Kalau kita hanya berujuk nah nggak ada solusinya Pak. Saya yakin itu. Kalau saya sekarang Oke, tanya sama saya Bapak, bisa kasih Bapak solusi, sebentar, bisa saya kasih solusi, sebentar. bisa. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak, langkah apa aja sebagai member yang kita lakukan sekarang dengan kondisi seperti ini, Pak? Saya mohon pencerahannya, Pak. Langkah apa yang harus kita lakukan biar kita tenang, Pak? Itu aja. Nah, Pak Jack tanya saya apa tanya Pak Edu nih? Yang ada kapasitas untuk bisa menjawab, yang Nah, silakan. boleh saya jawab Pak ya. Nah, saran saya untuk sementara jangan dulu rekrut member ya sebelum Vito bisa membuktikan ucapannya yang ke nomor 4 janjinya ya. Klik nonton iklan berbayar. Itu aja saran saya. Kenapa nantinya banyak orang yang kecewa lagi, nambah lagi gitu. Nah, yang baik dan sebaik-baiknya tolong bantu saya dan support saya untuk menanyakan ke Pak Arif nanti sama pihak manajemennya siapa yang bertanggung jawab nanti itu kan ini saya cari jalan Pak biar pihak manajemen bisa bicara sama saya nanti ya sabar kan mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau gitu secara langsung lewat obrolan jadi nanti member-member bisa mendengarkan saya mau orang yang simpel. Siapa yang tanggung jawab di sini? Misalkan si A, saya pegang ucapannya. Si B, nah nanti yang memegang ucapannya semua member, Pak, bukan saya juga. Gitu. Adapun kritikan-kritikan dari luar seperti Pak Edu dan yang lainnya, itu mah saya mah terima aja, malah bagus kasih saran ke saya. Gitu. Ya udah, Pak Wilkom Jack, suka ngopi dulu, suka rokok ngerokok dulu. Pak Edu, ayo mau ngomong aja nggak apa-apa. Kalau saya mau oke-oke aja. Oke, saya akan berikan beberapa solusi buat teman-teman, terutama yang telah dirugikan ya. Pertama, yaitu betul kata Pak Angga tadi, stoplah mulai saat ini mencari atau merekrut member-member baru. Kenapa? Toh kalian aja saat ini masih belum mendapatkan hak kok. Apa mau mengorbankan lebih banyak orang lain? Oke. Lalu yang kedua adalah solusi yang bisa teman-teman tempuh saat ini sebenarnya adalah melaporkan kepada pihak kepolisian. Jika memang memiliki bukti dan memang merasa dirugikan. Siapa saja yang bisa dilaporkan? Mereka-mereka yang telah mengajak atau mengiming-imingi kalian serta para top leader maupun manajemen. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Pertama, teman-teman simpan semua bukti. Satu, kepemilikan akun. Dua, bukti transfer ke rekening siapakah penerimanya.
Ketiga, ditotallah jumlah kerugian teman-teman. Atau mungkin seluruh downline yang teman-teman rugikan juga boleh. Saran saya adalah menaungi dalam sebuah komunitas ataupun perkumpulan. Supaya apa? Memiliki daya kekuatan yang lebih dibanding teman-teman hanya melaporkan secara individu. Hal ini sering sekali dilakukan Pak, oleh Pak Edo, justru kalau kita mengajak seperti itu, bukan malah dapat support, Pak. Yang ada malah dibully. Justru saya mah siapa yang merasa dirugikan, ayo kumpul. Kalau yang tidak nggak apa-apa, gitu kan? Gitu. Itu yang ada kalau saya bicara nanti malah dibully sama member-member, salah paham lagi aja, gitu kan? Maksud saya, ayo kumpul lah. Lewat online nih mau kita buat grup, gitu kan? Kumpul ke tuh bekas transfer terus akunnya nanti kan setelah kita kumpul laporkan ke polsek maupun polres yang terdekat gitu di masing-masing wilayah. Nanti biar ditangani sama pihak yang berwajib dan didemokrasikan ke perusahaan Vito. Itu. Tuh, kalau Bapak takut dibully, biar saya aja nanti yang memproklamirkan. Saya sih udah biasa dibully, diancem gitu, segala macam udah kenyang. Karena saya cukup banyak membantu teman-teman korban Ponzi gitu ya. Mulai ya macam-macam lah dari dulu. Semenjak eranya Koperasi Pandawa, Koperasi Langit Biru gitu. Nggak jadi masalah buat saya gitu ya. Karena skema Ponzi atau money game ini sangat merusak ekonomi suatu negara. Tapi tadi kan saya suruh berdoa Pak ya. Ada yang bilang banyak doa ya, saya jawab ya alhamdulillah kalau untuk doa saya selalu mendoakan yang terbaik gitu kan. Masa kita doain jelek sih gitu kan. Ya kalau Bang, pribadi kita berkumpul itu mencari solusi supaya teman-teman bisa bermediasi kepada perusahaan agar kerugian teman-teman bisa diganti. Itu loh tujuan utamanya. sudah Pak, saya buat grup kemarin. Cuman di sana ada lagi aja yang ibarat kata wah ini provokator katanya kan. Oh gini-gini. Waduh, kata saya gagal lagi aja. Masukin saya. Ya udah nanti kita buat baru deh. Nanti saya kumpulin lagi yang merasa dirugikan. Ayo kumpul di sini. Kita buat laporan ke polsek maupun polres yang terdekat. Nanti ada 100 orang juga kan. Udah kuat Pak buktinya. Gitu. Nanti laporannya seperti apa gitu kan. Gini. Cuman kita tahan dulu Pak. Ini janjinya bisa ditepati nggak tanggal 1 Desember gitu. Kalau nggak ditepati, siapa yang dipegang? Gitu nanti. Maksud saya. Ya masa nanti mereka mau lepas tangan begitu saja kan, sambil ibarat kata kalau istilah kata bahasa candaan mah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pergi deh. Masa mau begitu aja? Kita harus ada komitmennya dari pihak perusahaan gitu kan. Antara member-member, jangan ibarat kata saya pro yang lain enggak gitu kan. Ini Pak Arif tadi saya undang. Pak Arif naik aja ke obrolan, nggak usah bertele-tele. Kita luruskan ke obrolan. Saya dengarkan dulu, nanti saya save dulu gitu kan. Apa yang Pak Arif sampaikan, maksud saya begitu Pak. Cuman beliau nggak mau naik, malah chatting, nanya username saya siapa. Ini siapa? Wow, kok nggak nyambung kata saya ini. Gitu kan. Harusnya naik ke sini bicara dengan saya baik-baik gitu kan. Kalau ibarat kata benar yang diucapkan ya alhamdulillah, nggak benar pun nggak apa-apa gitu. Apa Pak Ilham aja dari Sulawesi itu ada tuh. Enak dia bisa ibarat kata mendinginkan kita
pribadi saya kan, bisa mendinginkan beliau, Pak Ilham. Termasuk Bapak nih, saya sangat acungkan jempol. Kenapa acungkan jempolnya? Bapak tadi bilang saya bukan member Pito, belum ini, tapi memberikan nasihat. Saya terima, alhamdulillah. Gitu. Ya, Pak, negara kita kan negara demokratis ya. Nah, Lalu negara kita juga kan sebuah negara berdaulat yang memiliki aturan hukum tersendiri ya. Bahwa aturan hukum itu juga dibuat demi keamanan dan kenyamanan warga negaranya. Oke, nah yang dilakukan Vito adalah sebuah kejahatan terstruktur, masif, dan terencana. Di seluruh negara dunia manapun, money game, skema Ponzi, dan skema piramida itu dilarang. Ya, bahkan negara-negara yang tidak berbalut agama misalnya, yang membolehkan judi misalnya, itu melarang money game, Ponzi, dan piramida. Sedangkan negara kita melarang judi, kan gitu ya. Jadi memang dampak dari kejahatan Ponzi dan piramida itu bisa disetarakan dengan kejahatan white collar crime yang lain seperti korupsi misalnya. Efek yang ditimbulkan itu bisa merusak tatanan ekonomi suatu negara. Ada salah satu contohnya yang negaranya sampai jatuh bangkrut dalam tanda kutip, yaitu Azerbaijan karena menggunakan skema Ponzi dan piramida dalam mengelola ekonomi negaranya. Lalu apakah kita mau itu juga terjadi di negara kita? Oh tentu tidak. Saya dan teman-teman yang lain akan memberantas hal itu. Mau diancam, dibully atau diapain, saya nggak peduli. Itu karena sudah jelas otoritas negara kita menetapkan Vito adalah entitas ilegal. Pertama satu. Dari sisi itu saja, apa yang mereka lakukan, semuanya tindakannya adalah ilegal. Sudah melanggar hukum. Produk-produk yang dikeluarkan juga dengan sendirinya batal demi hukum. Jadi kalau masih ada yang bersikeras dan segala macam, bahkan membela terang-terangan, nah ini harus dirukyah kalau saya bilang ya, biar mereka benar-benar sadar gitu. Karena apa? Keuntungan yang didapatkan dari sebuah skema Ponzi atau money game itu adalah kerugian dari member lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Apakah kalian tega memakan keuntungan dari kerugian orang lain? Dan seperti itu, di mana nurani kalian sebagai seorang manusia? Nah, makanya ini memang harus diusut tuntas. Siapa saja yang bertanggung jawab, itulah yang teman-teman perlu kejar. Jangan sampai lepas kalau bisa. Bahkan ada lagunya tuh yang baju merah jangan sampai lepas. Kan gitu ya Pak Angga? betul Pak. Makanya tadi ada yang bilang juga kan, sepertinya ya mungkin masih belain Pito gitu kan. Masih belain. Ya saya mah bela nggak bela. Kenapa? Ya karena saya demi kebenaran lah menanyakan apa yang dijanjikan gitu kan. Ada yang bilang tadi ya udah Bapak aja yang jadi ownernya, gaji saya. Waduh. Siapa dulu yang ngajakin di Pito kan, kata saya. Itu siapa yang buat, siapa ini otaknya. Saya jawab itu aja. Harusnya nggak boleh bilang begitu sesama member, nggak boleh gitu kan. Contoh, saya tidak akan bicara kalau saya belum terjun ke bisnisnya. Kalau saya belum jalani gitu kan. Tidak mungkin saya menjelekkan orang lain kan. Tidak mungkin saya menjelekkan bisnis orang lain. Itu salah besar. Ini kan bisnis saya. Perusahaan saya di Pito. Yang sedang saya jalankan. Mau jelek, mau bagus, saya yang rasakan. Benar nggak Pak? Itu dia makanya. Kan saya rasakan selama ini dari bulan 2 sampai sekarang mana hasilnya nih. Belum ada nih. Disuruh nunggu lagi. Nah, makanya saya tanya ini, siapa nanti yang tanggung jawab itu di sana? Orang Pak Arifnya juga tadi saya tanya, siapa yang tanggung jawab, Pak? Saya juga member biasa sama kayak Bapak. Jawabannya seperti itu, Ketua PENS. Itu Ketua PENS langsung bilang, saya juga member biasa. Tuh kan?
Itu ketua fans yang bilang, bukan member. Ketua fans. Makanya mudah-mudahan doa saya dijabah. Kalau benar Vito ini bisa membuktikan ucapannya, alhamdulillah. Kalau tidak pun itu nanti ada timbal baliknya. Uang saya pribadi maupun yang lain merasa dirugikan 350.000 masuk ke Vito, insya Allah nanti akan datang lebih dari segitu. Gitu. Enggak, saya boleh tag nama teman saya enggak, yang kebetulan dia adalah pengurus sebuah lembaga anti ponzi yang sudah memiliki legalitas di Indonesia nih. Namanya Pak Udin nih. Pak Udin monitor. Iya, mana Pak Udinnya, Pak? Ada tuh Pak Udin. Ya, Bang Edu. Halo, Bang Edu. Udin. Mira. Tuh ada Pak Arif balas komen itu, tapi dia nggak berani masuk obrolan. Halo. Ya. Mana dompet? Suruh Pak Arif masuk ke obrolan. Suruh Pak Arif masuk ke obrolan sekarang. Bang Titus, suruh dia masuk obrolan sekarang. Pak Kevin Chow. Kemana Ya, Pak Edu tadi? siapa? Tadi siapa yang ngomong, Pak Kevin ya? Udah keluar. Iya. Itu kan di Facebook kan tuh. Saya di share ya. Pak. Ini coba suruh naik ini Pak Arifnya ke sini. Gak berani dia, sudah dicek sama Bang Titus, nggak berani naik dia. Suruh naik. Nggak apa-apa. Nanti kita kumpulin datanya semua orang-orang. Dia nanya-nanya itu kali itu tadi saya baca apa username Pak Titus itu, nanya-nanya username itu. Pakai nanya-nanya username. Ntar di delete itu. Iya, mau di banned itu. Pantun nih. Karena ku terkurung sendiri dalam hampa, dan kau datang
merubah cerita. Aku Halo, nemu monitor, Panton, monitor. motomu ke pelangi, hadirmu dalam hidupku beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, ku Pak Arjuna, silakan monitor Pak Arjuna. impian. Musik. Jalan dulu musik. Kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang berhati. Kondelono atiku yang tak kirekan deh, yo pakalekan deh. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang paling setia buat tinggallah impian. Kasih yang tulus dan kisah kelam ini hilang Berani dia ngomong. Oh, nggak berani dia. Ya. selalu setia menemaniku. Sayang, hatiku yang tak kande, yo Kirim dulu bang. Musik kirim bang. hatiku yang selalu setia menemaniku. Tembangan sepeleku, tondo senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa.
musik kayak gitu. Ini kan belum bisnis, ngapain hidupin musik kayak gitu? Siapa itu? Tadi musiknya bukan dimatiin. Khusus buat No, yang ganteng-ganteng di matiin bawah. dulu musiknya, matiin. Udah dulu Bapak kaget ya, sabar dulu. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk mengenal pacar di sana, mengendarai kereta malam, cekik-cekik kereta berangkat, cekik-cekik hatiku.